saya Susanti dengan NIM 22060150213 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memenuhi UTS mata kuliah Administrasi dan Manajemen oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Darus SPD MPD, yang dimana membahas tentang menyimpulkan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Langsung saja kita memasuki materi pertemuan pertama, yaitu konsep dasar ilmu administrasi. Administrasi secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad yang memiliki arti intensif dan administrate yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Secara terminologis, arti administrasi adalah proses pengelolaan sekelompok orang di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang merupakan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode. Jadi, administrasi adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara, yaitu meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Administrasi secara sempit. Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lainnya sifatnya teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur administrasi. Unsur umum administrasi. Unsur umum administrasi artinya unsur ini harus dimiliki di segala bentuk kegiatan administrasi. Unsur umum tersebut meliputi: yang pertama, organisasi merupakan kumpulan orang dengan visi, misi, dan tujuan yang sama. Adanya kerjasama ini membuat orang di dalam organisasi tersebut bekerja sesuai tugas dan wewenangnya, serta bekerja sama satu sama lain agar tujuannya tercapai. Yang kedua, manajemen. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, setiap orang dalam organisasi harus diawasi. Hal ini menjadi salah satu fungsi utama dari manajemen, yaitu fungsi pengawasan. 3. Komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan di bidang apapun, termasuk administrasi. Adanya komunikasi akan mempermudah orang untuk saling bekerja sama, melaksanakan tugas, dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kepegawaian. Seiring juga disebut sumber daya manusia. Kepegawaian mencakup pencarian, penempatan, serta penggunaan tenaga manusia dalam sebuah kegiatan administrasi. Kepegawaian juga mencakup pelatihan serta analisis dan klasifikasi jabatan. Dan yang kelima, keuangan. Sering disebut administrasi keuangan. Bidang ini berfokus pada tugas penganggaran belanja dan pembukuan, pemeriksaan atau audition, serta pekerjaan di ranah keuangan lainnya. Yang keenam, perbekalan adalah perlengkapan persediaan logistik serta urusan rumah tangga. Bidang ini sering juga disebut administrasi perlengkapan. Fungsi tugasnya ialah pembelian, persediaan, klasifikasi, serta standarisasi alat dan pengendalian harta benda. Dan yang ketujuh, ketatausahaan merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengiriman, serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerjasama. Ketatausahaan bisa menyangkut administrasi perkantoran, manajemen perkantoran, tata persuratan, arsip sekretaris, dan lainnya. Yang kedelapan, hubungan masyarakat perusahaan atau organisasi butuh interaksi baik dengan publik serta pelanggan agar mendapat dukungan baik. Hubungan masyarakat juga sering dikenal dengan public relation dan advertising atau iklan untuk promosi. Pertemuan 2, konsep dasar manajemen. Pada pertemuan 2 membahas tentang konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen secara etimologis. Pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Sedangkan secara terminologi, manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain.
ketiga, Suharisi Arkunto Manajemen Penelitian Rineka Cipta Jakarta 2005 pengelolaan, sedangkan pelaksanaan disebut dengan manajemen atau pengelola. B. Manajemen secara sempit dan luas. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti penyusunan perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasian, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen yang perlu diketahui ada dua, yaitu unsur dari kegiatan manajemen yang penting untuk diterapkan dalam perusahaan terdiri dari 6 aspek atau yang lebih dikenal dengan 6M. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada man atau manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam pemajuan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Manajemen dalam bidang manusia mencakup semua hal yang bisa mendatangkan kemajuan usaha. Dan yang kedua ada money atau uang. Uang adalah hal yang penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Dan yang keempat, machine atau mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Dan yang kelima, metode. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dan bekerja. Yang enam, market atau pasar. Unsur yang terkait adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Oleh sebab itu, penting menyusun pemasaran apa yang efektif agar konsumen bisa tertarik. Rencanakan strategi yang bisa menjangkau konsumen secara luas, tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar. Manfaat unsur manajemen. Adanya unsur dalam manajemen di atas dapat berguna dalam banyak hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat manajemen ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan baik untuk pribadi maupun organisasi. Dan yang kedua, manajemen berguna untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha atau bekerja. Dan yang ketiga, setiap unsur harus dipenuhi dengan baik karena memiliki hubungan yang erat. Jika salah satunya tidak dijalankan, maka dapat mempengaruhi unsur lainnya sehingga tujuan bisa tidak tercapai. Kita memasuki materi pertemuan ketiga, yaitu sejarah pemikiran ilmu administrasi dan manajemen. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni menurut Siagen 1977 dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase yang pertama, fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Yang kedua, fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886. Dan yang ketiga, fase modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Fase prasejarah, banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip administrasi telah dilaksanakan pada fase sejarah ini, meskipun mungkin masyarakat purba pada masa itu tidak secara sadar melaksanakannya. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu sejak lahirnya sampai sekarang dapat ditinjau dari 4 tahap. 4 tahap perkembangan menurut S.P. Siagen 1977 sebagai berikut.
Pertama, tahap survival 1886 sampai 1930 dalam waktu cukup lama. Para ahli yang melakukan spesialisasi dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diterimanya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang setara dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Pada tahun 1930 sampai 1945, tahap ini dikatakan tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena pada waktu itu prinsip-prinsip, dalil-dalil, serta rumus-rumus dari ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah. Yang ketiga, tahap human atau relation. Tahap human relation pada tahun 1945 sampai 1959. Pada tahun ini para ahli di bidang administrasi dan manajemen mulai beralih pada faktor manusia serta hubungan-hubungan formal dan informasi yang mungkin perlu diciptakan, dibina serta dikembangkan dan antar manusia pada semua tingkat organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Administrasi dan manajemen sebagai seni dan ilmu sebagaimana dikemukakan pada uraian di muka bawah gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori F. Taylor tahun 1886 menandai berakhirnya status administrasi dan manajemen sebagai seni semata-mata dan mulai berdua status yang di samping sebagai seni juga sebagai ilmu. Istilah seni atau arti ini berasal dari bahasa Latin yang berarti skill atau keahlian. Kemahiran timbul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu. Dengan demikian, administrasi dan manajemen yang dianggap seni adalah keahlian atau kemampuan kerja untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan, atau dengan kata lain, administrasi dan manajemen ditinjau dari segi praktisnya. Perbedaan antara administrasi ilmiah dan yang non-ilmiah. Dalam pembahasan sebelumnya terlihat bahwa administrasi dapat dianalisis dari dua segi. Segi pertama ialah administrasi sebagai suatu seni yang sebagai suatu fenomena sosial yang telah ada sejak timbulnya peradaban manusia. Sebagai suatu fenomena sosial, administrasi yang telah berkembang sejak zaman purba hingga timbulnya gerakan manajemen ilmiah. Tidak didasarkan kepada keilmuan atau non-ilmiah. Segi kedua ialah administrasi yang telah bersifat keilmuan yang lahir pada tahun 1886 dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Kedudukan ilmu administrasi dalam dunia ilmu pengetahuan. Persoalan di dalam ilmu administrasi sebenarnya terletak atau berpokok pada manusia, yaitu manusia dalam berkelompok melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ilmu administrasi termasuk salah satu di antara berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang memberikan perhatian terhadap persoalan manusia. Kita memasuki pertemuan keempat, kedudukan ilmu administrasi. Kedudukan ilmu administrasi. Yang pertama, administrasi sebagai seni. Seni, kecakapan penerapan pengetahuan yang dimiliki pada situasi, tempat, dan jenis kegiatan tertentu. Melalui berbagai pengalaman, penerapan pengetahuan berkembang menjadi keahlian, bakat atau talent, atau kecakapan yang bersifat intuitif seperti dokter, psikolog, pengacara, pemusik. B. George Atherney 1970. Art is personal, creative power, flash skill in performance adalah kekuatan pribadi yang kreatif ditambah keterampilan dalam pekerjaan atau pelaksanaan tugas administrasi sebagai ilmu. A. Ilmu dan kegiatan ilmiah. Ilmu pengetahuan yang bersifat umum yang sistematis yang dapat menjadi dasar munculnya dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah dicoba dan diatur menurut urutan dan arti secara menyeluruh dan sistematis. Ilmu dikembangkan dengan metode ilmiah atau scientific methods melalui penelitian ilmiah atau scientific research. Nah, sikap ilmiah atau scientific
attendance. Tujuan ilmu, memperoleh kebenaran melalui pendekatan ilmiah. 3. Administrasi sebagai bidang studi. Ilmu administrasi diajarkan di perguruan tinggi negeri ataupun swasta dengan jurusan administrasi negara dan administrasi bisnis. Ilmu administrasi diajarkan pada kursus-kursus pegawai pada berbagai tingkatan. Administrasi sebagai profesi. Yang pertama, pengertian profesi dan profesional. Profesi berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Profesi memerlukan penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Temuan kelima, pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Sejarah asal-usul istilah administrasi dan manajemen menurut Atmos Sodirjo tahun 1986, administrasi lebih populer dibanding dengan manajemen di kalangan bangsa-bangsa Eropa Barat kontinental, terutama di Nederland, Jerman, Prancis, dan Italia. Negara-negara ini pernah mendapat pengaruh kuat kekuasaan kerajaan Romawi selama 1000 tahun lebih. Pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Bagaimana pandangan para ahli administrasi tentang administrasi dan manajemen? Apakah administrasi sama dengan manajemen atau manajemen merupakan bagian dari administrasi atau sebaliknya? Pandangan yang melihat administrasi sama dengan manajemen didukung oleh ahli, misalnya Wilhelm H. Neumann dan M.E.D. Mock Neumann, sama sekali tidak membedakan antara administrasi dan manajemen, bahkan mempersamakan keduanya. Pertama, Albert Lewandowski mempunyai pandangan yang sama ini di atas dengan mengatakan administration as in the broad sense to include organization and management. Management is the flow which leads and in direction and organization in the accomplishment of a determined objects. Administrasi digunakan dalam arti luas meliputi organisasi dan manajemen. Manajemen adalah kemampuan memimpin, memberi petunjuk dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. 2. Spesiagian dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi mengemukakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi selanjutnya. Beliau menegakkan bahwa antara administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Kesamaan konsep antara administrasi dan manajemen ditinjau dari berbagai sudut pandang, maka terdapat beberapa kesamaan konsep antara administrasi dan manajemen. Hal-hal inilah yang memungkinkan beberapa ahli memandang sama antara administrasi dan manajemen. Hal-hal yang dimaksud menurut Silalahi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan sifat. Baik administrasi maupun manajemen mempunyai sifat-sifat yang sama antara lain. Yang pertama, bersifat seni dan ilmu. Yang kedua, dinamik, artinya keduanya berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, kebudayaan, dan teknologi. Yang ketiga, integratif, artinya keduanya memiliki kemampuan mengintegrasikan diri dan kecenderungan munculnya disintegrasi dan spesialisasi dari berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, bersifat normatif, artinya kegiatan-kegiatannya didasarkan pada nilai-nilai etika, prosedur, tata urutan. Yang kelima, bersifat teleologi, artinya keduanya memberi kemampuan memprediksi kemungkinan yang akan timbul dari kegiatan kerjasama, sehingga apa yang direncanakan cenderung akan tercapai. Yang kedua, kesamaan prinsip-prinsip yang dimaksud di sini ialah efisiensi dan efektivitas usaha kegiatan kerjasama dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, kesamaan ciri atau karakteristik dalam hal ini diantara lain adanya sekelompok orang, kerjasama, dan jasa pembagian kerja yang berlangsung dalam organisasi. Yang keempat, kesamaan sarana atau tools, baik administrasi maupun manajemen. Keduanya menggunakan sarana seperti orang, metode, uang, peralatan, mesin, serta organisasi sebagai wadah berlangsungnya kegiatan. Yang kelima,
kesamaan fungsi administrasi dan manajemen dalam mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan, berlangsungnya dalam proses kegiatan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pertemuan ke-6, hubungan administrasi dengan ilmu lainnya. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu administrasi tidak lepas singkatannya dari ilmu-ilmu lainnya, terutama dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu administrasi ialah ilmu hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat, kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia ditaati kepada hukum yang berlaku. Yang kedua, ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang selalu terbatas. Administrasi bekerja atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi berbeda hanya ditinjau dari segi objeknya saja. Yang ketiga, hubungan administrasi dengan ilmu politik, yaitu suatu ilmu yang mempelajari peraturan, kekuatan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya administrasi adalah policy execution. Policy yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan dari pihak penguasa yang dirumuskannya sesuai dengan kondisi politik yang dihadapi. Leonard White berkata bahwa apabila politik berakhir, administrasi pun mulai. Dengan demikian administrasi harus melekatkan dirinya kepada politik karena yang satu merupakan kontinuasi dari temuan ke-7, dimensi ilmu administrasi. Dimensi administrasi adalah dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dan lebih efektif. Dimensi ilmu administrasi suatu perspektif. 1. Secara konsepsional dianggap sebagai ciri dan inti dari studi administrasi. Pada gilirannya, pembahasan mengenai organisasi dan bahkan harus membahas manajemen. Sebaliknya, pembahasan mengenai manajemen pasti akan dan bahkan harus membahas organisasi. Yang kedua, berdasarkan subjek perilaku. Berdasarkan subjek perilaku yang didasari oleh tujuan sifat kegiatan yang harus dicapai, maka kegiatan administrasi dapat dilakukan dan bersifat publik dan privat, maka dapat digolongkan dimensinya, yaitu administrasi niaga dan administrasi negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.